Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Tim redaksi Padang Panjang Sepekan telah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani akhir pekan Anda. Dari Comment Center Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah Datuk Marajo meresmikan wisata Lembah Batu Limo, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Disambut tarian dari Sanggar Batu Limo dan sajian kudapan-kudapan asli Batu Limo, Buya Mahyildi terkesima dengan wisata Lembah Batu Limo yang tersembunyi tersebut. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran Datuk Paduka Malano berharap dengan kolaborasi bersama, Lembah Batu Limo bisa menjadi wisata unggulan di Kota Padang Panjang. Ketua Kerapatan Adat Nagari atau KAN Bukit Surungan, Faiz Fauzan El Muhammadi Datuk Bagindo Marajo menceritakan sejarah Batu Limo yang merupakan sebuah revitalisasi karena sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan wilayah masyarakat kenegarian Bukit Surungan, Kampung Silaing dan Pasar Usang. Acara yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pengurus KAN Busur, Camat Padang Panjang Barat, Lurah Sepadang Panjang Barat, serta tokoh masyarakat ini dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti wisata Lembah Batu Limo oleh Gubernur Mahyildi, Wako Fadli, dan juga Ketua KAN. Secara simbolis juga dilakukan pemotongan pita. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, menyerahkan sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk Pasar Pusat Kota Padang Panjang kepada Wali Kota Fadli Amran. Sertifikasi Pasar Berstandar Nasional Indonesia atau SNI akhirnya mampu diraih Pasar Pusat Padang Panjang setelah melewati proses pendampingan, penilaian, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Pasar Pusat Padang Panjang merupakan satu-satunya pasar yang meraih sertifikasi SNI di Sumatera Barat tahun ini, serta satu di antara 7 pasar di Indonesia yang meraih anugerah tersebut, di antaranya Pasar Pusat Padang Panjang, Pasar Bauntung Banjarbaru, Pasar Gantung Belitung Timur, Pasar Pedis Market Kendari, Pasar Gentan Sleman, Pasar Cisalak Depok, dan Pasar Gunung Batu Bogor. Anugerah SNI ini diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga kepada Wali Kota Fadli Amran, Rabu 8 Desember 2021 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang yang menjadi tuan rumah acara. Paling kita berharap ya ada undang-undang perdagangan yang juga mengatur, lalu juga tadi Pak Dirjen sempat menyebutkan kita kerja sama dengan Kasatgas ya Pak Dirjen ya dalam rangka Kasatgas Pangan Daerah dalam rangka juga untuk ya dengan Forkopimda ya dengan Kapolres dan juga jajaran. Wako Fadli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan atas kepercayaan yang diberikan pada Kota Padang Panjang untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Anugerah SNI Pasar Rakyat tahun 2021. Dirjen Ferry Anggrijono menyatakan, ketujuh pasar rakyat yang memperoleh sertifikat SNI merupakan hasil pendampingan Kemendak atau Badan Standarisasi Nasional. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Asben Henry berharap kepada Wakil Menteri Perdagangan, selain Pasar Pusat Padang Panjang, mudah-mudahan ke depan pasar yang ada di Sumatera Barat bisa diikutkan pendampingan SNI Pasar Rakyat. Penerapan standar itu kan ada ukurannya, seperti yang Pak Dirjen sampaikan. Ya. Misalnya tadi ya di pasar harus ada ruangan kesehatan, ruangan menyusui dan seterusnya, dan juga digitalisasi yang tadi saya sempat sampaikan. Nah ini tentu kita berdorong sinergi dengan pemerintah pusat. Contoh misalnya tadi dengan Kominfo misalnya, ya itu kan terkait dengan penguatan jaringan-jaringan infrastruktur untuk digitalisasi, ya itu kita bisa dorong. Lalu dengan Kemenak sendiri tentunya misalnya dengan apa? Contohnya dengan bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan ya untuk para pedagang, sosialisasi terkait dengan digitalisasi itu kita bisa lakukan. Nah ini semua bisa dilakukan oleh teman-teman kepala daerah ya tentunya untuk bisa semakin memaksimalkan itu satu. Dan kedua tadi juga dari disampaikan bahwa ini kan sebetulnya adalah dalam rangka untuk memenuhi harapan masyarakat. Karena gini, kita tidak hanya bicara pembangunan fisik, kita tidak hanya bicara revitalisasi saja tempatnya atau renovasinya atau keadaan lantainya dan
fasilitasnya, tapi juga bicara soal kualitas ya, begitu ya. Nah, Selain itu pemirsa, Wamendak Jerry juga mengunjungi stan UMKM yang berpartisipasi saat penganugerahan SNI Pasar Rakyat, Serambi Milk, dan Canting Buana di Kota Padang Panjang. Dalam kunjungan tersebut, Jerry menilai dengan adanya stan UMKM di setiap acara, pengunjung bisa melihat langsung produk-produk berkualitas asli Kota Padang Panjang. Tidak hanya Wakil Kementerian Perdagangan, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim juga menyempatkan diri mengunjungi stan UMKM untuk mengenali apa saja produk-produk asli dari Kota Padang Panjang. UMKM Padang Panjang yang diikut sertakan pada acara penganugerahan SNI Pasar Rakyat ini diantaranya Minangkayo, Serambi Milk, Lawazim Mukena, Songket Guci, Kopi Saio, Krang Keju Mahya, Jamu Bundo Kanduang, Keripik Talas Desi, Lumer Cake, Batik Raminang, dan Fitra Collection. Tidak hanya melihat stan UMKM, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi produksi Serambi Milk dan Canting Buana Kreatif. Owner Serambi Milk Riwansyah dan owner Canting Buana Kreatif Widianti mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang dan Kementerian Perdagangan yang sudah menyempatkan diri untuk berkunjung dan terus memberi support kepada UMKM Padang Panjang. Pemirsa, dalam mengunjungi Pasar Pusat Kota Padang Panjang, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan rombongan juga berbelanja berbagai barang pokok di Pasar Pusat Padang Panjang. Didampingi Wali Kota Fadli Amran, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama jajarannya melihat secara langsung keadaan pasar pusat dari lantai 3 hingga ke lantai dasar. Selain berbelanja, Wamendak juga memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok terkendali. Beberapa pedagang yang lapaknya dikunjungi terlihat bahagia dan gugup. Salah seorang pedagang ikan Wan sangat senang Wakil Kementerian Perdagangan Jerry datang dan membeli 2 macam ikan asin di lapaknya. Begitu juga dengan Yet, pedagang telur. 2 tray telur ayam dan telur puyuh dibeli Jerry di lapaknya. Jerry juga mengunjungi toko Mas Labai Malano dan toko Mas Gemilang dan membeli sebuah cincin. Setelah meninjau beberapa lapak di pasar, Jerry menyebutkan harga beberapa kebutuhan pokok relatif stabil. Jerry mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan harga barang pokok stabil dan pasokan cukup, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, dalam waktu 2 hari, acara penting mengenai penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, nota jawaban, hingga pengesahan perubahan Perda RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 oleh DPRD digelar. Penyampaian pandangan umum ini sebagai respon atas usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Adapun pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, diantaranya fraksi PAN yang meminta penjelasan langkah strategis dan arah pengembangan daerah yang hendak dicapai. Fraksi Partai Golkar yang meminta gambaran pola pembangunan efektif dan menyesuaikan kemampuan real Pemko. Fraksi Nasdem Bulan Bintang yang meminta penjelasan pengajuan Ranperda perubahan RPJMD. Fraksi Partai Gerindra PKS yang meminta persiapan langkah-langkah dan program-program jitu yang berdampak positif. Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang meminta penjelasan pencapaian RPJMD sampai saat ini sebelum terjadi perubahan. Di hari kedua, Wakil Wali Kota Asrul sampaikan jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Panjang atas nota penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih bermaslahatan, membahagiakan dan makna bagi seluruh warga Kota Padang Panjang. Dan pada malam harinya, Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 yang diajukan
akhirnya disahkan DPRD untuk ditetapkan menjadi perda. Wali Kota Fadly Amran menyampaikan terima kasih pada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan pihaknya akan terus mendorong Pemko agar pemulihan ekonomi secara keseluruhan untuk Kota Padang Panjang dapat dimaksimalkan. Tetapi ada juga yang mungkin masih di bawah rata-rata Sumatera Barat, sehingga tentu penting koordinasi dan kolaborasi untuk bagaimana bisa menekan dan juga mendorong pencapaian angka-angka tersebut. Dan ini tentu menjadi kewajiban kita karena sudah disahkan melalui rapat paripurna hari ini. Terhadap Pemko dengan perubahan RPJMD ini tentunya di sini kita terus mendorong agar pemulihan ekonomi secara keseluruhan untuk Kota Padang Panjang harus dimaksimalkan. Setelah melewati 3 tahap penilaian, Kota Padang Panjang resmi menjadi kota informatif kategori pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Penilaian yang dilakukan diantaranya pengisian kuesioner pada aplikasi Imonef dan visitasi langsung di PPID Utama Kota Padang Panjang oleh Komisi Informasi atau KI Sumber. Sertifikat Kota Informatif diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KI Sumber Arif Yumardi kepada Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra. Sementara itu, dalam pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik, Padang Panjang mendapatkan peringkat kedua hasil monitoring dan evaluasi badan publik. Untuk tahun selanjutnya, Sekdako Sony meminta badan publik lain yang ada di Padang Panjang seperti sekolah, BUMD, instansi vertikal, KPU, Bawaslu dapat mengikuti ajang ini, sehingga status kota informatif dapat ditingkatkan dalam pemeringkatan badan publik. Sebanyak 30 orang pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang Panjang periode 2021-2024 yang diketuai oleh Rio Akdaneli resmi dilantik. Dalam pelantikan ini, Dr. Hari mengapresiasi ID Padang Panjang yang telah berjuang menghadapi pandemi sehingga cakupan vaksinasi Padang Panjang luar biasa, meski dengan kapasitas dan kemampuan anggaran yang sangat minim. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar meminta dukungan pada pengurus ID terhadap program pemerintah dalam bidang kesehatan agar dapat berjalan maksimal. Tahun 2021, pemerintah fokus pada vaksinasi, sehingga Padang Panjang selalu jadi urutan pertama pencapaian vaksinasi. Laporan terakhir per 26 November berada di angka 98,4% untuk dosis pertama dan 58,92% untuk dosis kedua. Dr. Rio Akdaneli berharap peran aktif seluruh pengurus ID Padang Panjang dalam mendukung program pemerintah kota menghadapi pandemi ini. Dalam rangkaian kegiatan ini juga ada pembagian door prize, game, serta bakti sosial Anjang Sana ke Panti Asuhan Aisyah, Tanah Pak Lambi. Pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran membuka acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Auditorium Mifan Waterpark pada Selasa 7 Desember 2021. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Fadly Amran meminta seluruh pemegang kebijakan, baik itu dari TNI, Polri, dan ASN, bersinergi menjadi garda terdepan dalam pencapaian vaksinasi di Kota Padang Panjang, serta bisa mengedukasi dan menyosialisasikan ke masyarakat tentang vaksinasi. Wako Fadly juga mengapresiasi TNI Polri, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Ketua-Ketua RT yang sudah bekerja keras dalam mendorong percepatan vaksinasi di Kota Padang Panjang yang sudah mencapai angka 103%. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar mengatakan, kegiatan dengan narasumber Dr. Adriswan dan Dr. Yunira ini bertujuan memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang vaksinasi kepada pelaku kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi, di antaranya anggota Babinsa, Babin Kamtipnas, Camat, Lurah, dan Ketua RT.
Sebagai salah satu nominator 3 besar daya tarik wisata halal Sumatera Barat tahun 2021, tim DTW Halal Dinas Pariwisata Provinsi mengunjungi Islamic Center Kota Padang Panjang. Visitasi lapangan ini dilakukan Kamis 2 Desember 2021 oleh tim penilai yang terdiri dari Ansofino, Sari Lenggogeni, dan Zainal untuk menyesuaikan data yang telah diverifikasi dengan kondisi di lapangan. Sari Lenggogeni, Ketua Tim Ahli Daya Tarik Wisata atau DTW Halal, yang juga pakar pariwisata Universitas Andalas menyampaikan, salah satu indikator penting DTW Halal adalah kebersihan, baik lingkungan, toilet, hingga perlengkapan sholat yang disediakan. Beberapa masukan terhadap pengelola atau pengurus kawasan Islamic Center, diantaranya peningkatan aktivitas yang melekat dengan Islamic Center, serta penyusunan kurikulum untuk pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Mai Harman mengatakan kedatangan tim ahli DTW Halal sengaja tidak dikondisikan dan tanpa persiapan khusus agar penilaian objektif. Sebagai ikon Kota Padang Panjang, Islamic Center terus berbenah. Catatan dari tim ahli DTW akan ditindaklanjuti sehingga Islamic Center menjadi DTW Halal serta tujuan wisata religi unggulan. Upayakan dana bantuan keuangan partai politik tepat sasaran. BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adakan rapat monitoring evaluasi penggunaan keuangan partai politik Kota Padang Panjang tahun anggaran 2021. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Novianto Taryono, Kasih Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan atau PB3R, Kejari Rahmat Nur Hidayat, Kaban BPBD Kesbangpol I Putu Venda, dan seluruh perwakilan Parpol Padang Panjang. Wako Fadli mengapresiasi capaian BPBD Kesbangpol yang telah mencairkan dana Parpol tepat pada waktunya dan berharap tepat sasaran dalam menggunakan dana anggaran ini. Ketua DPRD Mardiansyah menyebutkan dalam penggunaannya, dana Parpol terikat dengan aturan, konsekuensinya perlu pertanggungjawaban. Sementara itu, Kapolres Novianto menyampaikan terima kasih kepada Parpol yang telah menyelenggarakan gerai vaksin untuk masyarakat Padang Panjang. Terakhir, Rahmat Nur Hidayat menyampaikan, uang bantuan Parpol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan untuk penggunaan dana harus sesuai sasaran dan tepat waktu, dibuktikan dengan kelengkapan sah dan lengkap. Atas partisipasi menjadi keynote speaker pada acara Konferensi Nasional Guru Inovatif tahun 2021, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menerima plakat penghargaan dari Ruang Guru. Plakat penghargaan ini diberikan langsung oleh Government Relation and Project Sustainability Ruang Guru Ismail kepada Wali Kota Fadli Amran Selasa 7 Desember 2021. September lalu, Wali Kota Fadli Amran pernah menjadi keynote speaker pada KNGI 2021 yang diadakan Ruang Guru dalam rangkaian acara Ruang untuk Guru Festival dan menyebutkan aplikasi Ruang Guru akan digunakan untuk inovasi Padang Panjang, yaitu Smart Surau. Wako Fadli berharap kedepannya kerjasama antara pemerintah kota dengan Ruang Guru bisa lebih eksklusif dalam jangka panjang dan memberikan dampak pendidikan yang lebih luas lagi. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Kami selalu mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu menggunakan masker meskipun sudah divaksin, karena masker dan vaksin merupakan pasangan serasi dalam usaha mengakhiri pandemi. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.